Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara webinar dengan tema "Ada apa dengan dana bansos di pagi hari ini?". Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar di pagi hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Manis Fitria selaku moderator yang nantinya akan menjembatani antara narasumber dengan para audiens. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita yang handal dan top dalam bidangnya. Yang pertama ada Ibu Mauliatun Nadia, SHMH, yang memang sudah berkompeten dalam bidang hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia. Lalu narasumber kedua kita, yakni ada Bapak Irsyad Mustafa Salim, SOS MIP, yang memang sudah berkompeten dalam dunia akademik dari sudah berpuluhan tahun dan sudah berpengalaman. Oke, langsung saja kita akan menuju kepada webinar tentang ada apa dengan dana bansos yang akan dikupas tuntas oleh kedua narasumber kita mengenai bagaimana kebijakan yang datang dari pemerintah maupun bagaimana fakta lapangan ketika penyaluran dana bansos tersebut. Oke, langsung saja saya undang narasumber pertama kita, Ibu Mauliatun Nadia. Apakah sudah bergabung? Tidak. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Mauliatun Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sebagai salah satu narasumber yang akan memberikan sedikit ilmu mengenai program dana bantuan sosial pemerintah Indonesia ya pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik, langsung saja. Virus COVID-19 ini ya pada akhir tahun 2019 ini tiba-tiba menjadi perbincangan topik yang sangat populer di tengah masyarakat, khususnya masyarakat global ya. Ini wabah ini benar-benar membawa dampak tersendiri nih bagi masyarakat nih, baik kehidupan masyarakat hingga sendi-sendi ya, sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, atas dasar berbagai pertimbangan nih, masyarakat pemerintah ya terus berupaya dengan segala cara untuk membantu masyarakat terdampak, baik terdampak PHK ataupun terdampak pengangguran lainnya. Nah, salah satunya adalah dengan dilakukannya atau melaksanakannya bantuan sosial. Lanjut. Nah, materi pembahasan kali ini tuh saya coba merangkum menjadi 4 pembahasan ya. Yang pertama adalah dasar hukum dana bansos, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis bantuan sosial, kemudian yang ketiga adalah masyarakat, siapa saja sih masyarakat atau kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ini. Kemudian yang terakhir adalah dana serapan bantuan sosial sejak tahun 2020 ya. Baik, langsung saja mulai. Yang pertama dasar hukum dana bansos ya. Ini ada 2 dasar hukum atau keputusan pemerintah mengenai dana bansos. Yang pertama adalah keputusan Kemensos Menteri Sosial RI nomor 4 garis miring KUK garis miring 2020 ya, tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai dan sembako dalam penanganan COVID-19 ini. Dasar kedua yaitu peraturan keuangan nomor 43 garis miring PMK nomor 5 garis miring 2 tahun 2020 ya, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi corona ini. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Ya, yang kedua adalah jenis-jenis bantuan sosial. Nah, di sini setidaknya karena ini membahas tentang bansos dari Kementerian Sosial ya, setidaknya Kementerian Sosial ini ada 4 jenis
bantuan sosial. Yang pertama adalah bantuan sembako. Nah, bantuan sembako ini berupa paket sembako yang diluncurkan sejak awal pandemi COVID-19 ini, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ada bantuan sosial tunai atau yang biasa disebut dengan BLT. Nah, program ini bedanya dengan sembako itu adalah bantuan ini diberikan secara tunai atau berupa uang, yaitu sebesar 600. Kemudian selanjutnya adalah program Keluarga Harapan. Nah, bantuan sosial ini diberikan setiap bulan kepada masyarakat yang berhak hingga pada bulan Desember kemarin tahun 2020. Nah, program ini ditetapkan kepada keluarga penerima kepada salah satunya adalah kepada ibu hamil, kepada lansia, juga kepada penyandang disabilitas. Kemudian yang terakhir bantuan bansos beras ya, ini berupa beras. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ya. Ini jika kita kelompokkan secara garis besar itu terdapat 3 kelompok masyarakat yang tergolong kepada bantuan bansos ini ya. Yang pertama adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan yang kedua adalah masyarakat yang rentan jatuh miskin. Masyarakat yang rentan ini merupakan mereka yang bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi pendapatan seperti saat ini misalkan PHK. Kemudian yang ketiga masyarakat yang sebetulnya berada jauh dari garis kemiskinan namun pendapatannya terdampak situasi COVID ini. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah dana serapan bantuan sosial ini ya. Nah, Kementerian Keuangan sendiri ini ya mencatat sampai pada tanggal 31 Desember kemarin realisasi bantuan sosial itu yang pemerintah keluarkan itu sebesar 205 sekian triliun gitu ya. Kemudian sekitar setengahnya itu diberikan khusus kepada Kementerian Sosial sebanyak sekitar 127,2 triliun. Nah, pada kementerian ini, Kementerian Sosial ini kemudian disalurkan kepada beberapa macam ya, seperti pada PKH ini sebesar 36,sekian triliun, kemudian pada program kartu sembako sebesar 42 triliun, kemudian sembako untuk daerah Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya itu sekitar 6,49 triliun, kemudian bantuan sosial non Jabodetabek di luar Jakarta itu sebesar 32,4 triliun. Bansos tunai juga bagi PKM program kartu sembako itu sebesar 4,5 triliun ya. Kemudian yang terakhir bantuan sosial berupa beras itu juga sama 4,5 triliun seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tadi saya lupa sampaikan bahwa di sini kita ada 2 sesi, yakni sesi yang pertama sesi penyampaian materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk penyampaian materinya sendiri, masing-masing narasumber diberikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan materinya. Lalu setelah itu nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab dan juga diskusi. Oke, langsung saja kita lanjutkan kepada narasumber kedua kita yang sangat handal, yakni Bapak Irsyad Mitafus Salim, Sos MIP, yang akan
memaparkan, mengupas tuntas bagaimana sih fakta di lapangan mengenai penyaluran dana bansos tersebut. Oke, saya undang Bapak Irsyad, apakah sudah bergabung? Ya, sudah, Mbak Manis. Oke, Bapak Irsyad, waktu dan Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada share-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekian? Ya, sebelumnya terkait fakta di lapangan terkait bantuan sosial, sebenarnya kan ada beberapa macam bantuan sosial ya, seperti yang dijelaskan sama narasumber pertama tadi Mbak Dia, adanya bantuan sosial tunai sama bantuan langsung tunai yang sistemasi penyebaran berbeda-beda. Nah, dari pemerintah pusat langsung ke daerah, dari daerah langsung ke masyarakat, begitu pula sebaliknya dari RT RW pun juga. Nah, namun fakta lapangan, ya lanjut Mbak Manis. Namun fakta di lapangan ini adanya penyelewengan atau ketidaksesuaian dengan data yang akhirnya para oknum ini menjadikan suatu ketimpangan ya di masyarakat, di mana dikutip dari kompas.com, Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan mengaku bahwa dalam pelaksanaan bansos penanganan COVID-19 pasti ada saja permasalahan di lapangan. Semisal, dalam lingkup RT dikatakan bahwasanya hanya ada 2-3 rumah tetangga miskin yang terdaftar dalam Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, ini membuktikan bahwa semisal tidak tepat sasarannya pemerintah ini melalui hasil survei yang ada di sekitar rumah. Namun terkait adanya data di lingkup tetangga atau rukun warga ini tidak sesuai, bahwasanya ketika adanya data mengenai rumah tangga yang kurang mampu dan pantas untuk menerima dana bantuan sosial itu tadi tidak dapat diterima. Padahal ada rumah tangga lain yang mungkin lebih berhak mendapatkan bantuan juga. Dengan kejadian tersebut, akhirnya Rofianto menjelaskan bahwa pemerintah tengah memberikan dana DTKS tadi. Nah, tadi yang saya jelasin di awal terkait adanya beberapa bantuan ya. Lanjut Mbak Manis. Terkait adanya beberapa ini ya, adanya bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Nah, menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dijelaskan tentang bantuan langsung tunai dana desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat pandemi. Nah, di sini terdapat suatu permasalahan di mana ketika adanya dana bantuan langsung tunai ini di desa terutama yang harusnya untuk warga desa, namun pada faktanya penyelewengan dana ini tetap ada, maupun dari Kades maupun dari kelurahan dan lain sebagainya. Ya, lanjut ya. Adanya bantuan sosial tunai atau BST. Terkait aturan dengan BST hanya ada di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 HUK Garing 2020 tentang bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019. Di dalamnya diatur terkait dengan data keluarga penerima bantuan sosial dan bisa berasal dari usulan Pemda, pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Syarat penerimaan BST hampir sama dengan penerimaan BLT dana desa, namun yang membedakan yaitu pendistribusiannya. Melalui rekening Bank Himbara dan PT Pos Indonesia, untuk para penerima lewat kantor pos, mereka akan dipanggil dengan surat yang dibumbui barcode. Kemudian ketika proses pengambilan, mereka diharuskan menunjukkan KTP dan nantinya akan difoto. Sementara untuk rekening,
Bantuan tersebut akan dikirim langsung ke nomor rekening penerima dan bisa diambil di bank-bank yang telah bekerja sama. Lanjut. Nah, dikutip dari harian tempo.com, Kepolisian RI menemukan ada 55 kasus. Sementara ada 55 kasus dugaan dana bantuan sosial COVID-19, ke-55 kasus itu tengah ditangani oleh 12 kepolisian daerah. Yang paling banyak adalah, berikut ini ada rinciannya ya, bagian Sumatera Utara dengan 55 kasus. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Alwi Setiono saat dikonfirmasi pada Selasa 14 Juli 2020. Kemudian 5 kasus lagi ada di Riau, masing-masing 3 kasus di Banten, Nusa Timur, dan Sulawesi Tengah, kasus di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat, dan masing-masing 1 kasus di Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Sumatera Barat. Lanjut. Nah, terkait adanya isu-isu penyelewengan yang tercium di masyarakat, setidaknya Awi mengatakan ada motif-motif tertentu kenapa dana bansos ini diselewengkan atau adanya penyelewengan. Yang pertama, motif pertama bansos dan adanya pembagian rata. Motif kedua, pemotongan dana bansos yang disengaja dilakukan oleh perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima, di mana hal tersebut sudah atas sepengetahuan dan seizin yang menerima bansos. Untuk motif yang ketiga, kata Awi, pemotongan dana bansos yang kemudian digunakan sebagai uang lelah oleh perangkat desa. Yang keempat adalah motif dengan mengurangi timbangan paket sembako. Untuk yang kelima dan yang terakhir, tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali kepada narasumber kita yang sangat sangat kompeten dalam memberikan materi mengenai bagaimana fakta lapangan mengenai penyaluran dana bansos tersebut. Oke, kita lanjutkan ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Sebelumnya saya mau menyapa para audiens dulu. Halo. Iya. Halo. Terima kasih. Mungkin dari audiens ada yang tolong sebutkan nama, asalnya dari mana, dan semester berapa, atau hal-hal lain yang perlu disampaikan. Oke. Saya persilakan kepada para audiens yang ingin bertanya kepada narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Moderator. Iya, silakan. Sebutkan dari mana dan siapa namanya. Ya, perkenalkan nama saya Indira Sofiurnisa dari UINSA semester 6, Prodi Ilmu Politik. Nah, sebelumnya terima kasih kepada para narasumber, kepada narasumber yang telah memaparkan materi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi gini, tadi kan ada penjelasan dari salah satu narasumber mengenai penyelewengan dana bansos yang terjadi di beberapa wilayah. Sekaligus menjelaskan mengenai motif dugaan penyelewengan dana bansos tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan untuk memberantas para oknum-oknum yang telah menyelewengkan dana bansos tersebut? Apakah hanya dengan hukum pidana saja atau dengan hukuman yang lain? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Indira atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut, mungkin ada dari audiens pertanyaan yang lain, biar nanti sekalian dijawab langsung oleh narasumbernya. Baik, Ibu Moderator, saya mohon izin untuk bertanya kepada Bapak atau silakan. Ibu narasumber. Perkenalkan, saya dari mahasiswa UNER semester 8, Prodi Ilmu Politik juga. Di sini saya mau bertanya untuk mengenai pengawalan dana bansos. Bagaimana cara pemerintah untuk mengawal dana bansos tersebut? Lalu bagaimana juga jika bansos tersebut diberikan kepada orang yang salah sasaran,
yang mana seharusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun faktanya di lapangan untuk saat ini banyak yang tidak tepat sasaran. Lalu siapakah yang harus disalahkan jika data yang masuk ke pusat namun tidak sesuai dengan kriteria yang orang yang ada atau yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut, gitu. Mungkin cukup itu dulu. Oh ya, terima kasih Mas Imam atas pertanyaannya. Mungkin kita buka 2 pertanyaan dulu itu aja ya. Mungkin dari narasumber mau langsung dijawab atau bagaimana? Ya, baik. Saya jawab ya mengenai terkait dengan pertanyaan dari Saudari Indira. Menurut saya seharusnya ancaman hukuman mati itu ya yang cocok bagi para koruptor itu sesuai ketentuan UU Tipikor ya nomor atau tindak pidana korupsi nomor 31 atau nomor 99 pasal 2 ayat 2. Nah, koruptor ini dapat dihukum mati jika perbuatannya itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan genting atau dalam keadaan bencana nasional. Nah, dan dalam hal korupsi dana bansos ini, bencana seperti penyaluran sembako COVID-19 ini, maka bisa saja koruptor ini dijatuhi hukuman mati oleh hakim gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, nah, pasal apa nih yang disangkakan atau didakwakan nih kepada koruptor dana bansos ini? Karena hakim pasti akan memutuskan suatu perkara berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ya. Nah, namun jika dilihat-lihat lagi nih dalam sangkaan atau dakwaan yang dikenakan pada para tersangka korupsi bansos ini, mereka hanya dijerat pasal gratifikasi saja. Para tersangka ini berdasarkan undang-undang yang disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11 dan pasal 12 huruf I. UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dari pasal-pasal tersebut tidak ada satupun yang bisa menghasilkan tuntutan hukuman mati. Nah, terlepas dari hukuman mati atau tidak, nah tentunya bantuan masyarakat ini, masyarakat yang kurang mampu ya, yang sangat tidak layak dan tidak boleh dikorupsi oleh siapapun tentunya. Nah, namun faktanya ya di masyarakat ini menerima sembako itu sembako yang bisa dikatakan sangat jelek. Misalkan berupa beras yang berpitu, kemudian ada mie instan yang kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah, jadi solusi atau hukuman yang pasti bagi para koruptor dana bansos ini menurut saya adalah hukuman mati ya. Atau para koruptor tersebut mungkin bisa saja diberikan hukuman sosial, misalkan menjadikan mereka sebagai pembersih jalan-jalan trotoar besar nih ya. Nah, jadi mereka menjadi pembersih nih jalan-jalan di jalan-jalan trotoar dengan menggunakan rompi oranye khas KPK nih yang bertuliskan terpidana korupsi gitu. Nah, agar mereka memberikan efek jera gitu loh dan rasa malu karena kan dilihat banyak orang gitu. Kemudian juga mungkin solusi lagi hukuman selain hukuman penjara ya, itu bisa memiskinkan para koruptor dengan cara menarik seluruh aset-asetnya tanpa terkecuali seperti itu. Saya yakin itu bisa menekan tingkat korupsi ya, terutama mereka-mereka yang korupsi terkait dengan dana-dana bencana sosial seperti itu. Karena korupsi dana bansos ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Seperti itu, moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Indira atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang dikatakan Bu Indira ini, mohon maaf, Bu Mauliatun Nadia tadi, bahwa solusi yang tepat untuk para koruptor ini seharusnya diberikan hukuman mati ataupun hukuman sosial seperti pembersih jalan ataupun yang lain sebagainya, karena mengingat bahwa
yang diambil ini adalah hak dari masyarakat seperti itu. Kepada Mbak Indira selaku penanya tadi, apakah ada tanggapan atau sama? Saya rasa cukup. Terima kasih atas jawabannya Bu Diah. Dan terima kasih moderator. Baik. Oke, terima kasih Mbak Indira. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dijawab oleh narasumber kedua kita, yakni Bapak Irsyad. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mungkin bisa diulangi lagi ya moderator. Pertanyaan tadi apa? Saya sedikit lupa. Oh iya, untuk pertanyaan dari Mas Imam tadi adalah bagaimana cara pemerintah mengawal dana bansos tersebut, lalu bagaimana juga ketika dana tersebut diberikan kepada orang yang salah, yang mana seharusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun realitanya di lapangan ternyata banyak yang salah sasaran. Nah, jika hal tersebut terjadi, siapakah yang harus disalahkan? Seperti itu kurang lebih. Ya, terkait pengawalan dana bansos ya tadi, adanya suatu salah sasaran seperti yang saya jelaskan tadi di materi, ketika adanya penyaluran dana yang menyeleweng atau tidak tepat ke sasaran, yang harusnya setiap RT ada 5 sampai 6 anggota rumah tangga tidak mampu, namun pada prakteknya, pada kenyataannya adanya sasarannya hanya terkena 2 sampai 3 rumah tangga. Nah, di sini merupakan suatu tindakan yang kurang efektif dari pemerintah ya. Mungkin saya bisa menyarankan sedikit terkait adanya suatu metode untuk menyalurkan dana ini. Yang saya jelaskan tadi di materi, adanya suatu pemberian nama atau scan barcode. Nah, itu merupakan terobosan baru bagi para pemerintah. Namun pada prakteknya kurangnya sumber daya manusia di masyarakat. Nah, sebenarnya perlu adanya pembinaan serta pengajaran dan pengawalan dari pemerintah untuk rakyat. Bagaimana caranya untuk menggunakan scan barcode, nomor rekening dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tuh merupakan suatu hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tidak ada kesalahpahaman komunikasi di kalangan masyarakat atau pemerintah. Nah, mungkin untuk yang ditanya salah atau tidaknya, sebenarnya kan kurang adanya pengertian dari pemerintah ke masyarakat, serta kurang adanya pembinaan, pengawalan, serta akomodasi untuk masyarakat sendiri. Namun usaha-usaha yang dilakukan seperti terobosan dari scan barcode sampai adanya nomor rekening yang dibagikan langsung ke rekening tertuju dari data yang ada, itu merupakan suatu terobosan atau inisiatif baru dari pemerintah. Makanya saya cukup apresiasi terkait adanya suatu terobosan tersebut. Kurang lebihnya seperti moderator. Kalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya narasumber kedua yang Bapak Irsyad. Kepada penanya, Mas Imam, apakah ada sanggahan atau tanggapan dari jawaban yang telah dipaparkan oleh narasumber? Mungkin saya bisa menyanggah sedikit ya untuk mengenai tadi barcode tadi. Saya tahu sendiri karena di daerah Surabaya itu ada. Meskipun sudah ada sistem menggunakan barcode, tapi namun ternyata di lapangan itu masih ada gitu loh, masih ada kecurangan yang mana terkadang itu tetangganya itu titip gitu loh. Tapi ternyata ya dibolehin sama pihak yang ngasih bansos itu. Lalu bagaimana untuk mengatasi itu bagaimana? Kan itu sama saja bukan orang yang asli atau orang yang mendapatkan gitu, tapi diwakilkan. Gitu. Ya, Gimana? mungkin langsung tak jawab aja ya dari Mas Imam Darmas terkait adanya penitipan atau tadi yang tidak sesuai nama tadi. Ya, tadi kan saya sudah bilang kurang adanya pengawalan, pembinaan, serta pendampingan dari pemerintah ke masyarakat. Makanya adanya suatu miskomunikasi tadi. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah pembinaan yang intensif, pengawalan yang cukup, serta adanya suatu dedikasi dari pemerintah untuk masyarakat yang memang benar-benar ingin membantu masyarakat terlepas dari jurang degradasi perekonomian. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Imam. Jadi kalau misalnya adanya suatu penitipan atau yang lain-lain, mungkin adanya sumber daya manusia sendiri yang kurang bisa atau kurang memahami. Makanya adanya pembinaan tadi merupakan solusi bagi masyarakat dari pemerintah untuk selanjutnya di situasi pandemi yang akan datang
tidak terjadinya miskomunikasi seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih narasumber. Untuk Mas Imam, apakah masih ada tanggapan? Mungkin saya rasa cukup, moderator. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tarik benang merah dari apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita, bahwa solusi yang tepat untuk diberikan kepada para koruptor ini adalah hukuman mati ataupun hukuman sosial seperti membersihkan jalan atau yang lain sebagainya. Lalu seperti yang disampaikan oleh narasumber kedua yang Bapak Ismat, bahwa fakta di lapangan masih banyak menunjukkan adanya penyelewengan terhadap penyaluran dana bansos yang tidak sampai kepada masyarakat seperti itu. Lalu solusi yang diberikan adalah dengan adanya metode scan barcode, ataupun hal ini terjadi karena kurang adanya pembinaan ataupun akomodasi dan yang lain sebagainya dari pemerintah terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak yang menjadi menjadi aktor dalam penyaluran. Jadi sebelumnya saya minta apresiasi dari para audiens kepada kedua narasumber kita yang telah sangat amazing ini dalam memaparkan materi. Beri applause kepada kedua narasumber kita. Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadirannya dalam webinar tentang ada apa dengan dana bansos ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada para audiens yang telah hadir di dalam webinar ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa.